Karena ini mobil listrik, ini begitu diinjak dikit bener-bener tarikannya tuh nggak main-main teman-teman. Wih, beda gitu, beda dari yang lain. Bener terlihat hatchback itu seksi banget. Coba kalau atasnya tuh dikasih hitam ya. Ini kan mobilnya, kalau buat saya walaupun ini mobil listrik tapi cukup sporty ya temanya ya. Dari depan bentuknya tuh ternyata kalau dilihat langsung asli keren banget. Ini bener-bener looks-nya tuh nggak kayak mobil listrik, jadi ya kayak mobil biasa, cuma ya mobil listrik. Nah bentuknya yang normal itu sebenarnya malah jadi kelebihannya, karena kan kalau kita lihat biasa mobil-mobil listrik itu kan agak aneh bentuknya. Nah tapi kalau ini kerasanya ya seperti hatchback pada umumnya yang bener-bener keren ala Nissan. Karena di sini udah dikasih V-Motion, beda di sini nggak ada lubang-lubang, dia ditutup sama mika plastik begini, bening, dan di dalamnya tuh ada biru-biru begini yang bener-bener kalau dari deket tuh, wow, rasa futuristik banget. Nah, dari segi lampu juga udah bagus ya. Jadi udah dikasih DRL, lampunya udah proyektor, lampu dekat dan lampu jauhnya semuanya udah LED. Cuma lampu sen dan lampu fog lampnya masih halogen. Sayang banget ya. Kalau saya bener-bener punya ini nih, pasti saya ganti LED karena ini mobil udah futuristik banget, udah bener-bener masa depan banget. Jadi sayang kalau belum pakai LED. Nah, di bagian sininya ini bisa dibuka dan ini adalah chargingnya. Chargingnya pun ada dua. Nah, kita lihat aja coba yuk. Nah, di dalam pun ada dua pencatan, ada dua tuas. Satu yang ini yang buat charging portnya. Ada dua, yang kiri itu yang fast charging, yang kanan yang biasa, yang universal. Dan tutupnya tinggal tekan aja kayak dulu ngisi bensin ya. Nah, untuk kalau bagian cupnya di dalamnya, ini berat banget ya. Selain berat, juga ini semuanya bener-bener build quality bagus banget. Karena semua udah dicap juga di sini. Walaupun ini nggak ada panas, karena kan ini motor listrik ya, jadi jauh lebih nggak panas. Tapi ini tetap ada peredamnya. Dan kalau lihat dalamnya, ini bener-bener ada satu motor listrik yang bener-bener gede banget. Dan seperti biasa tetap ada akinya ya. Akinya itu buat mensupport alat-alat elektronik lainnya, untuk misalnya casan, untuk head unit, untuk AC, semuanya pakai aki yang biasa. Sedangkan yang motor listrik ini fokus untuk menjalankan si mobil ini. Dari samping juga mobil ini udah keren banget. Saya no komplain karena bentuknya memang udah ya seperti ini. Kita mulai dari pelek. Peleknya juga udah bagus. Jadi dia ini two-tone, dikasih ring 17. Desainnya udah bagus banget. Ukurannya juga udah pas. Saya nggak bisa minta lebih gitu. Kalau ring 18 juga feeling saya ini agak kegedean. Jadi ini ya udah bagus aja. Dan yang kalian mesti tahu ini detailnya adalah ini bukan hitam, tapi ini lebih ke arah seperti abu-abu gun metal gitu ya. Jadi dia dipadukan sama gun metal. Ya bikin aksen yang tersendiri ya, karena masih jarang yang seperti itu. Juga selain mobil ini eco, bahannya juga eco teman-teman, karena dia pakai Dunlop NSAV 215 50 dan ring 17. Nah, karena ini adalah varian dual tone, jadi dia di sini dikasih two tone, jadi bagian atasnya hitam semua. Kalau yang versi 2020 tuh setahu saya ininya tuh masih warna body ya. Jadi memang atapnya hitam, tapi ininya warna body. Kalau yang ini benar-benar hitam semua, dan dia cuttingan seperti ini. Kalau dari jauh keren-keren aja, pas-pas aja gitu. Nah, desain spionnya juga udah bagus banget. Jadi udah two tone juga, udah dikasih hitam. Jadi udah pas. Juga dia sudah disematkan fitur keyless entry. Dan kelupaan tadi, spionnya sudah memakai kamera 360. Dan kamera 360 cukup bagus, cukup jernih, dan sangat-sangat kepake banget ya untuk di Jakarta yang mungkin sering ada lubang atau sering kita nggak kelihatan gundukan-gundukan yang nggak terlalu kelihatan. Nah, lalu di bagian sampingnya juga ada zero emission. Ini memang udah ciri khasnya Leaf ya, zero emission, yang menandakan mobilnya adalah mobil listrik seutuhnya. Terakhir yang paling menurut saya keren adalah bagian belakangnya nih. Ini lekukannya tuh beber tajam gitu, beber tajam sampai sini, tajam lagi. Lekukannya kalau kalian lihat dari dekat gitu, itu eksotis banget gitu, beber lekukannya tajam dan sporty banget. Jadi ini detail-detailnya juga pakai bahan black piano yang permainan chrome-nya nggak banyak, jadi memang ini sesuai temanya ya hatchback yang cukup sporty, tapi bedanya ini mobil listrik. Yuk kita ke belakang. Nah, bagian belakangnya juga nggak kalah menarik karena ini benar-benar menyita perhatian saya banget. Pertama kali ngeliat belakangnya terasa unik, bener-bener beda gitu, beda dari yang lain. Bener-bener terlihat hatchback itu seksi banget, terutama di sini yang karena dikasih semua
glossy black begitu, jadi benar-benar memberikan kesan yang berbeda. Terasa banget itu bedanya. Di sini Nissan Leaf, dan sekali lagi untuk menandakan ini mobil listrik di sini kasih zero emission. Nah, palingan sayangnya cuma satu ya, ininya nih. Jadi bentuknya udah bagus, semuanya udah keren, cuma ya masih kasih antena. Ya palingan diganti lah ya sama shark fin yang jauh lebih keren, warna hitam, bakal jadi jauh lebih pas. Di sini juga udah dikasih defogger seperti biasa, dan juga di sini ada kameranya. Jadi kamera mundur termasuk kamera 360. Lalu detail unik lagi adalah diffusernya ini di bagian sininya ada warna navy. Jadi memang karena ini temanya adalah mobil listrik, jadi memang unsur-unsur birunya tuh diperbanyak sehingga di bagian sini dikasih warna navy yang menurut saya ya kalau ketemu merah kurang cocok ya, tapi ini cukup unik, cukup memberikan aksen yang nggak terlalu norak tapi tetap eye catching. Overall dari luar mobil ini tuh bener-bener ya seperti hatchback biasa, hatchbacknya Nissan yang bener-bener desainnya udah sporty, udah keren, dan bener-bener nyaman dan mudah diterima oleh masyarakat. Masuk ke dalam, interiornya itu kalau kalian lihat di gambar ya, terlihatnya bener-bener biasa banget. Tapi ketika kalian lihat langsung, kalau buat saya ini jauh lebih bagus dibanding lihat di gambar. Karena bentuknya ini memang Nissan banget, terasa banget nih. Bentuk-bentuk seperti ini, yang begini-begini nih. Ini bentuknya tuh bener-bener Nissan banget. Dan saya cukup suka, di pandangan pertama saya cukup senang lihatnya. Walaupun memang pemakaian bahannya tuh nggak sepremium itu. Jadi di sini masih plastik, sayang banget ya. Ini plastik, ini plastik, ini plastik keras. Jadi memang masih kebanyakan plastik keras. Cuma di beberapa titik itu semua sudah dibalut oleh kulit seperti di tangan. Ini udah kulit. Juga di sini, ini tuh soft touch nih. Empuk juga, jadi udah bagus. Di tangan juga sudah dibalut kulit yang empuk. Setirnya juga sudah kulit yang benar-benar high quality banget. Nah, dari segi desain ada sedikit kekurangan yang saya juga kurang suka, agak nanggung. Kenapa? Coba kalau atasnya tuh dikasih hitam ya. Ini kan mobilnya, kalau buat saya walaupun ini mobil listrik tapi cukup sporty ya temanya ya. Sayang banget nih nggak hitam nih. Kalau ini hitam full black, berasanya lebih keren. Jadi kan kalau mobil-mobil Honda tuh yang kayak city hatchback, RS tuh kebanyakan full hitam ya, jadi lebih sporty, lebih mahal. Ya ini agak sayangnya jadi kasih beige sih. Coba kalau atasnya full hitam bakal jauh lebih bagus. Tapi yang paling harus disorot adalah bagian desain kursinya. Kursinya ini bener-bener wow, saya cukup impresif karena permainannya tuh keren. Jadi perforated, ada juga bludrunya, jahitan biru, bentuknya juga menarik. Jadi saya cukup salut sama bagian bangkunya. Cuma ya palingan kritik saya nih, bagian kepalanya agak keras ya dibandingin sama bagian dudukannya sama sandarannya. Itu yang cukup lucu sih, jadi agak beda jauh. Kalau untuk fitur memang kalian bisa lihat di sini fitur-fiturnya. Memang masih kalau kalian bandingin dengan harga yang sama, ya jelas mobil ini memang nggak banyak sekali fiturnya karena memang mobil listrik biasanya walaupun sudah mahal tapi ya fiturnya kalau dibandingin mobil biasa masih kalah ya. Seperti contohnya cruise controlnya belum adaptif seperti yang Nissan Kicks. Jadi memang fiturnya belum terlalu canggih tapi dia sudah ada emergency brakingnya. Lalu AC-nya juga putar-putarannya tuh udah oke banget. Dan kalau kalian tahu ini posisi mobil dalam menyala tapi nggak ada suara sama sekali karena mobil listrik. Jadi ya udah berasa AC aja adem. Dan head unitnya juga canggih banget. Saya suka ya, terputarannya, pencetannya semuanya tuh pas gitu. Walaupun nggak full frame, nggak full monitor, tapi saya malah lebih suka begini karena udah tajam dan juga dia udah Android Auto sama Apple CarPlay, cuma masih harus pakai kabel. Juga ada fitur-fiturnya tuh seperti penghangat kursi. Ya sayang aja sih, ini kan udara tropis ya, sebenarnya fitur ini kurang dibutuhkan, lebih dibutuhkan ventilated car seat seperti ada di Kia Sonet. Juga MID-nya, walaupun sama-sama kepotong-kepotong kayak Nissan Kicks, tapi menurut saya MID di Nissan Leaf ini masih lebih enak dilihat dibanding Nissan Kicks ya. Jadi dia masih ada manualnya, masih udah ada layarnya juga gede banget dan tajam, full color. Jadi udah oke banget. Nah, yang paling menarik adalah di bagian transmisinya. Transmisinya ini lucu ya, dia tuh kayak biru begini, bener-bener unik banget sih, bener-bener kayak mobil yang berbeda dari yang lain, simple banget. Juga ada e-pedal, ada mode eco, jadi unik juga sih memang. Nah, terakhir untuk pengaturan kursinya, dia memang belum ada teleskopik ya. Tapi walaupun dia nggak ada teleskopik, untungnya teman-teman dia masih, kalau buat saya masih enak dikendarain. Karena ini kaki saya udah cukup ngelonjor, dan kalau saya taruh tangan saya begini, ini udah pas. Jadi udah oke. Walaupun ya ini nih, ininya ketinggian teman-teman dibandingin ini kan pas nih. Ininya ketinggian, jadi ya begini nih. Coba kalau di sini
bisa lebih jauh lebih nyaman. Dan seperti yang saya ingatkan tadi, ini masih manual ya, tapi manualnya cukup smooth, enak. Sayangnya ya belum elektrik seperti Hyundai Ioniq. Ya, ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya itu ya memang masih tersisa 8 jari. Feeling pertama saya adalah nggak terlalu lega, tapi nggak bikin sampai kesempitan juga. Jadi cukup-cukup aja. Tapi yang paling unik adalah kursinya ini. Ini empuk banget, bener-bener empuk banget nih. Ciri khas Nissan banget nih. Kursinya empuk banget, sampai senderannya, sampai dudukannya tuh empuk, dan lagi-lagi kepalanya keras. Ini emang selalu aneh ya. Cuma duduknya memang masih cukup nyaman, kakinya susah masuk, posisinya masih agak jongkok. Ya mobil rendah, saya nggak bisa komplain karena ini memang dari luar aja bentuknya udah hatchback. Pintunya ininya udah ngampuk-empuk, sayang ya, depannya kasih empuk, sini enggak. Tapi di sini masih kasih empuk, jadi masih oke. Juga menariknya adalah ini nih. Di sini tuh ada kayak gundukannya lucu, dikasih kayak plastik gitu di atasnya, jadi rata dan cukup gede. Saya nggak tahu kenapa, cuma karena bentuknya itu agak kecil, jadi masih bisa lebih begini lah. Jadi nggak perlu begini banget. Terus ini senderan di tengah lebih empuk lagi, jadi memang unik banget ya. Untungnya udah dikasih headrest, jadi cukup enak duduk di sini. Nih tinggal ini diangkat, wah udah masih oke. Palingan yang saya sayangkan adalah di sini nggak ada AC, nggak ada panel AC lagi di sini. Cuma saya rasa sih dengan ukuran sebesar ini, kayaknya sih AC depan tuh masih cukup adem memenuhi satu ruangan. Oh ya terakhir, dia sudah ISOFIX tapi dia nggak bisa dimundurin teman-teman. Jadi ya udah senderannya segini aja, nggak bisa lebih rebah lagi. Tapi menurut saya udah cukup rileks. Dan pelipatannya 40-60. Nah kira-kira itu aja. Kita lihat bagasinya dikit yuk. Nah bagasinya ini tuh tricky banget ya. Jadi udah ada tombol kunci, ada tombol elektriknya, sama ada kameranya. Ini kalau kalian nggak biasa, ini susah banget karena mirip-mirip. Tapi kalau udah biasa ya jadi enak karena ini udah pakai tombol. Dan ketika dibuka, dia sudah dapat cover seperti ini, dan covernya bagus ya. Juga bagasinya ini cukup luas. Kalau kalian lihat bentuknya tuh kalian nggak nyangka bagasinya seluas ini. Kalau dibandingin Ioniq kayaknya lebih gede ini dikit, mirip-mirip. Dan kalau kalian buka ini nggak ada ban serepnya, karena ban serepnya di bagian bawah. Tapi buat saya ini sih bagasinya cukup sekali ya, dan asiknya udah ada lampu sama ada colokan 12 voltnya. Jadi udah cukup banget lah bagasi dari sini Nissan Leaf ini. Oke semuanya, sekarang saya dikasih kesempatan sama Mbak Ayu nih dari Nissan Purinda buat nyobain Nissan Leaf. Nah ini benar-benar pengalaman yang baru banget, jadi nyobain mobil listrik bagaimana rasanya. Semoga review ini bisa ngasih kalian gambaran kira-kira apa sih nikmatnya gitu ngendarin mobil listrik. Nah untuk Nissan Leaf ini, untuk visibilitasnya itu udah sangat baik. Jadi walaupun dia itu tipenya hatchback, mobil yang cukup rendah, cuma dari segi visibilitas nih lumayan enak teman-teman. Jadi kaca, terutama kaca kanannya nih cukup besar, jadi ngeliat ke kanan kiri tuh enak. Dan juga dia masih dikasih lagi ada semacam jendela kecil di pilar A nya, jadi itu bikin blind spot juga lebih minim. Nah untuk handlingnya sendiri, karena ini memang mobil hatchback, jadi memang sangat enak. Dia respon setirnya sigap, jadi enak banget di belok kiri, di belok kanan tuh cepet. Feeling setirnya juga enak, ringan. Jadi memang udah seperti mobil-mobil pada umumnya, udah ringan. Dan membuat pengalaman mengendarai ini jadi makin asik. Juga radius putarnya sendiri nggak menyusahkan, sesuai ukurannya dia nggak susah ya. Jadi kalau untuk bermanuver-manuver di jalan-jalan sempit, mobil ini cocok banget. Serta body rollnya itu juga termasuk minim ya, karena memang mobil ini cukup rendah. Memang dia juga fasianya semuanya terlihat seperti hatchback, jadi memang benar-benar seperti mengendarai hatchback seperti biasa. Nah cuma dari segi kenyamanannya, karena ini mobil listrik, itu memang unik banget sih, terutama pas lagi nyalain mesin. Nggak ada mesinnya, jadi ketika nyalain mobil itu nggak ada suara kayak starter, nggak ada suara mesin nyala, ya udah nyala aja begitu. Baru ketika kalian nyalain AC, nah baru tuh suara AC terdengar. Dan yang memang seperti biasa, ketika kalian bawa mobil listrik, suara mesin itu nggak kedengaran, dan yang lebih terdengar adalah suara ban. Tapi suara bannya sendiri itu termasuk minim teman-teman. Jadi memang yang saya rasakan adalah peredaman dari mobil ini udah bagus banget. Jadi suara dari luar, suara dari ban itu nggak terlalu kedengeran. Ya kecuali kalian di dalam speed yang sangat tinggi atau memang jalanannya agak kasar. Tapi untuk jalanan biasa ini benar-benar hening banget. Lalu untuk ergonomisnya,
memang ini kalau dibandingin Ioniq dia belum elektrik, jadi memang masih manual. Tapi secara ergonomis saya suka karena kaki saya benar-benar nyelonjornya enak. Juga sekali lagi walaupun ini nggak ada teleskopik, tapi saya bisa mendapatkan posisi yang cukup nyaman. Jadi dengan kaki saya yang udah cukup nyelonjor, tangan saya masih dapat posisi yang cukup pas. Dan juga yang saya harus highlight di sini adalah saya demen banget sama desain dari bangkunya. Bangkunya benar-benar suportif, kiri kanannya enak, empuk, benar-benar empuk. Tapi headrest sedikit keras doang. Sedikit keras ya, jadi ya mirip-mirip Livina saya lah. Tapi untuk tangannya nih, palingan untuk kanannya ini memang sudah enak, posisinya udah enak banget naruhnya, dan bidang datarnya tuh cukup lebar. Cuma di bagian kiri ini agak terlalu mundur dan terlalu tinggi, jadi kiri kanan berbeda teman-teman. Nah kalau teman-teman lihat, kira-kira begini nih posisinya, nah kayak gini. Jadi nggak bisa yang terlalu seimbang banget, paling itu doang kekurangannya dari segi ergonomis. Nah masalah suspensinya sendiri, ini udah pas ya, jadi saya nggak ada komplain karena settingan seperti ini memang cocok. Dia tuh bener-bener peredamannya tuh dapet, nggak berasa yang ngejedak-jeduk, bener-bener teredam dengan baik. Cuma memang nggak bisa dibilang empuk banget, ya jelas karena memang ini mobil yang kecil, mobil hatchback yang lebih tarah, enak dikendarai, gesit, bermanuver enak. Jadi memang saya nggak bisa berharap yang terlalu empuk. Justru kalau terlalu empuk malah nanti jadi limbung. Tapi ini peredamannya enak teman-teman. Kena polisi tidur tuh nggak berasa kasar. Kena speed trap tadi juga speed trap yang agak keras, nggak berasa kasar. Jadi kira-kira kalau saya bisa bilang mirip-mirip kayak Mazda tapi lebih empuk dikit lah. Kayak CX-5 gitu kan, dia agak stiff kan. Nah kira-kira feelingnya gitu, teredam tapi masih agak stiff. Nah namun yang paling saya suka dari mobil ini adalah sekali lagi performanya. Karena ini mobil listrik, ini begitu diinjak dikit bener-bener tarikannya tuh nggak main-main teman-teman. Ada saat itu juga nggak pakai delay, nggak pakai suara, ya udah ada beberapa berakselerasinya begitu kencang. Dan ini diklaim oleh Nissan sanggup menuntaskan 0-100 di angka 7,9 detik. Dan itu bukanlah waktu yang pelan teman-teman. Itu dalam posisinya harus D dan tidak boleh mengaktifkan eco ya. Jadi posisi normal aja. Dan juga yang uniknya lagi adalah kalian bisa coba mode e-pedal. Nah e-pedal itu ketika kalian aktifin, nah ini saya lepas gas, dia benar-benar ngerem sampai berhenti. Nah kayak tadi tuh, itu saya lepas, udah berhenti mobilnya. Dan berhentinya nggak bikin enak ya, cukup kencang remnya, tapi buat smooth. Saya smooth, gradualnya tuh dapat gitu, nggak bikin mual bunyi. Takutnya kan saya tuh pas lagi ngeliat review, saya takutnya ketika dilepas remnya terlalu ngendet-ngendet. Ternyata enak sih, nggak masalah. Cuma memang untuk lebih enak lagi kalian nggak boleh langsung lepas gitu aja, kecuali memang rem mendadak ya. Tapi kalau kalian udah terbiasa, sistem e-pedal ini benar-benar salah satu fitur masa depan sih. Benar-benar kalian akan memudahkan banget, terutama di kemacetan. Saya itu paling benci banget kalau macet karena mesti pindah kiri kanan. Kalau di sini, wah. Jadi nggak pegel ya kok? Nggak pegel sama sekali ini. Ini enak banget. Oh selain itu, kalau kalian khawatir misalnya, aduh mobil listrik nih belum ada infrastrukturnya nih, belum apa nih, servis ntar susah, baterainya kalau meledak gimana, kan orang-orang suka nanya aneh-aneh kan. Nah tapi kalian tenang aja karena di Nissan Leaf ini dia sudah memberikan garansi yang sangat-sangat aman dan nyaman buat customer. Contohnya, mobil ini dapat garansi yaitu sampai 5 tahun dan 70.000 km. Itu free service semuanya. Bener-bener kalian udah terima beres aja, itu free semua. Dan juga baterainya yang kalian suka takutin, itu dikasih waranti 8 tahun, nggak tanggung-tanggung. Itu 8 tahun kalian pakai udah sampai bosen-bosen kali ya di mobil. Jadi tenang aja teman-teman. Dan nggak cuma itu aja, kalau kalian masih takut kakinya rusak atau apanya rusak, masih ada juga garansi 3 tahun untuk semua part-partnya, baik itu kaki ataupun semuanya. Itu masih ada garansi selama 3 tahun. Sisanya buat saya mobil ini enak banget. Saya nggak nyangka ternyata pengalaman naik mobil listrik itu menyenangkan banget, terutama di Nissan Leaf ini. Kalau kalian bicara fitur jangan dibandingin, karena ini memang mobil yang kalian beli karena teknologinya, karena keasikan mengendarainya benar-benar unik, kencang banget tanpa suara.
nyaman, senyap semuanya, juga yang pasti low maintenance karena ya kalian nggak perlu isi bensin, nggak perlu isi oli. Nah kira-kira itu aja teman-teman kesimpulan dari driving experience-nya. Kalau gitu kita lanjut ke kesimpulan dari Nissan Leaf. Nah, jadi kira-kira itu pengetesan kami semuanya terhadap Nissan Leaf ini. Jadi kesimpulannya, sebagai salah satu mobil listrik yang paling laris di dunia, Nissan Leaf ini akhirnya benar dibawa ke Indonesia dan dia menjadi suatu paket lengkap di mana tuh mobil listrik benar-benar enak dikendarai, bentuknya juga sangat enak dinikmati, juga yang pasti dia tuh lebih irit, maintenance-nya juga lebih murah. Jadi walaupun harganya memang masih lebih tinggi dibandingin mobil-mobil pada umumnya, tapi secara penghematan kalian akan mendapatkan bahwa dalam waktu cukup panjang, 3 tahun atau 100.000 km, kalian bisa lebih hemat pakai mobil ini. Nah, dibandingin kompetitornya langsung, yaitu si Hyundai Ioniq yang sudah jauh lebih dulu datang, dia ini memang masih lebih murah, sekitar 20-an juta. Tapi memang kelebihannya itu ada beberapa pengurangan, seperti dia nggak ada sunroof ataupun nggak ada electric car seat. Tapi nggak apa-apa, kalau kalian nggak peduli itu, saya masih lebih merekomendasikan ini karena memang dari tampang, kalau buat saya sih Nissan Leaf jauh lebih bisa diterima sih, karena memang looks-nya ini benar-benar mirip hatchback banget. Nah kebetulan kita lagi di Nissan Puri. Nah ini ada Mbak Ayu. Nah gimana kalau misalnya ini kan lagi periode pre-order katanya ya? Nah, kira-kira gimana? Coba dijelasin deh. Untuk pemesanan sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021, kita akan mendapatkan free home charger gitu. Free home charger ya? Free home charger gitu. Jadi untuk sekarang sih kalau misalnya mau pesan boleh ke Ayu ya di Nissan Puri Indah atau follow Instagram Nissan Puri Indah Jakarta. Oke, nanti deskripsinya bakal saya taruh. Kalian kalau pengen punya Nissan Leaf ini jangan ragu, karena menurut saya ini adalah sebuah mobil listrik yang benar-benar kalian harus miliki. Dan sangat-sangat saya juga pas ngendarain benar-benar pengen banget, walaupun memang belum saatnya ya. Tapi someday sih kemungkinan besar saya pasti pengen punya si Nissan Leaf ini. Kalau gitu itu aja. Sampai jumpa di next video masih di Otomotif. Makasih ya Mbak ya.